Shalom, selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah gereja yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkenalkan, nama saya Immanuela Stompul dari Prodipa Grup A semester 4. Dan teman saya bernama Damayanti Harepah dari Prodipa semester 4 Grup A. Baik, kami akan mulai menjelaskan. Pagi semuanya, kami akan menjelaskan tentang sejarah gereja Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Kira-kira agama apa ya sebelum agama yang resmi masuk ke daerah Sulawesi Selatan? Saya akan menjelaskan tentang agama yang ada di Sulawesi Selatan sebelum agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik masuk ke daerah tersebut. Pertama, agama atau kepercayaan lokal yaitu agama Towani Tolotang. Nah, kepercayaan tersebut adalah kepercayaan yang dianut oleh daerah Sulawesi Selatan. Mereka percaya bahwa kepala desa atau pemimpin dalam satu suku itu bisa membawa mereka atau memimpin mereka supaya mereka bisa dekat kepada Dewa Sewai. Nah, Dewa Sewai ini adalah dewa yang dipercayai atau diyakini bisa memberikan hasil panen yang melimpah banyak. Jadi, sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka atau sebelum mereka bertani, mereka melakukan ritual atau kepercayaan lokal yang mereka anut. Mereka menyembah dulu Dewa Sewai. Nah, Dewa Sewai ini diyakinkan bisa memberi hasil yang banyak. Jadi kalau mereka nggak melakukan ritual itu sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka percaya mereka akan gagal panen. Nah, kepala suku berfungsi untuk memimpin ritual tersebut sehingga ritual tersebut berkenan atau bisa diterima oleh Dewa Sewai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi namanya Aluk Tudolo atau Alukta. Kepercayaan ini adalah kepercayaan dia percaya kepada satu dewa dan hampir-hampir mirip seperti Kristen. Satu dewa, satu agama atau satu dewa, tetapi memiliki 3 oknum. Kok bisa hampir-hampir mirip ya? Hampir mirip bukan berarti mirip, berbeda sekali. Pertama, dewanya ini namanya Puang Mahatau. Puang Mahatau ini adalah dewa yang menciptakan dunia ini. Jadi mereka percaya kalau yang menciptakan dunia ini adalah Dewa Puang Mahatau. Dan ada lagi namanya Dewa Deate yang jumlahnya sangat banyak. Nah, Dewa Deate ini mereka yang memelihara Dewa Puang Mahatau. Agak rumit ya. Terus ada lagi namanya Dewa Tombali Puang Todolo, yaitu dewa sebagai pengawas. Dia mengawasi manusia, juga dewa yang memperhatikan gerak-gerik manusia, serta dewa yang memberi berkat kepada manusia. Dewa ini dipercaya adalah nenek moyang manusia. Jadi keturunan dewa ini adalah manusia. Nah, mereka percaya. Nah, tepatnya keyakinan nomor 2 ini tepatnya percayaannya itu kepada nenek moyang mereka. Mereka percaya kalau nenek moyangnya itu juga bisa memberi berkat. Kalau misalnya terjadi banjir, penyakit, kelaparan, mereka percaya bahwa nenek moyangnya itu marah. Dan kalau misalnya mereka banyak hasil panen, banyak ternak, terus itu nggak ada tsunami, mereka juga percaya
bahwa rupanya nenek moyang mereka itu adalah memberi berkat. Jadi nenek moyangnya nggak marah. Jadi supaya nenek moyangnya itu nggak marah, mereka sering melakukan ritual-ritual. Dan mereka juga percaya kalau misalnya mereka itu semakin kaya, semakin terberkati, berarti nenek moyangnya itu diterima Tuhan. Nenek moyangnya diterima Tuhan. Tapi kalau misalnya mereka mendapat suatu musibah atau bencana, mereka percaya juga bahwa nenek moyang ini, tepatnya percayanya itu kepada nenek moyang mereka. Mereka percaya kalau nenek moyangnya itu juga bisa memberi berkat. Kalau misalnya terjadi banjir, penyakit, kelaparan, mereka percaya bahwa nenek moyangnya itu marah. Dan kalau misalnya mereka banyak hasil panen, banyak ternak, terus itu nggak ada tsunami, mereka juga percaya bahwa rupanya nenek moyang mereka itu adalah memberi berkat. Jadi nenek moyangnya nggak marah. Jadi supaya nenek moyangnya itu nggak marah, mereka sering melakukan ritual-ritual. Dan mereka juga percaya kalau misalnya mereka itu semakin kaya, semakin terberkati, berarti nenek moyangnya itu diterima Tuhan. Nenek moyangnya diterima Tuhan. Tapi kalau misalnya mereka mendapat suatu musibah atau bencana, mereka percaya juga bahwa nenek moyang mereka itu tidak diterima oleh Tuhan. Nah, maka itu untuk menjaga itu supaya nenek moyang mereka tidak marah, mereka juga sering melakukan ritual-ritual yang sering juga sampai sekarang, yaitu untuk orang meninggal atau disebut dengan rambu solo. Jadi dengan melakukan ritual seperti ini, nenek moyang mereka itu tidak akan marah dan roh nenek moyang mereka itu juga diterima oleh Tuhan. Semakin mereka terberkati, mereka semakin percaya kalau nenek moyangnya ini sudah diterima Tuhan karena nenek moyangnya sendiri telah memberi berkat kepada mereka. Dan ketika mereka semakin diberkati, mereka akan semakin tinggi kastanya atau derajatnya di suatu masyarakat atau di suatu suku tersebut. Dan itulah kepercayaan yang kedua. Kepercayaan yang ketiga adalah kepercayaan kepada Dewata Suwe. Tepatnya di sini untuk orang-orang Bugis. Nah, Dewata Suwe ini, Suwewa adalah dewata atau Tuhan yang mereka percayai. Mereka percaya kalau Tuhan ini adalah Maha Kuasa dan Tuhan itu Maha Esa. Namun mereka juga percaya monoteisme. Tapi ada juga 3 perannya. Tuhan yang satu ini juga memiliki 3 peran. Menurut Matulada, orang Bugis percaya Tuhan. Nah, Tuhan mereka sendiri memiliki 3 peran. Yang pertama, patote, yaitu dia yang menentukan nasib. Jadi mereka percaya ada Tuhan yang menentukan nasib orang, yang mereka kenal dengan sebutan patotoe. Jadi kalau misalnya nasib mereka buruk, berarti sudah ditentukan dewa itu. Kalau nasib mereka bagus atau baik, berarti sudah ditentukan Tuhan. Ada lagi yang kedua itu adalah Dewa Suwae. Nah, Dewa Suwae itu adalah dewa tunggal. Dan ada namanya juga Dewa Ture Arana atau ganda yang tertinggi. Dalam konsep 3 dewa tersebut ada satu Tuhan. Jadi mereka percaya ada satu Tuhan, tapi memiliki 3 peran atau yang mereka kenal 3 dewa. Hampir-hampir sama, tapi beda sekali dengan Kristen. Jadi di antara 3 ini ada juga yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah Dewa Patotoe. Wih, dari 3 ada juga yang paling tinggi. Berarti mereka punya derajat satu tinggi, sedang, dan ada bawahnya. Kenapa ya dewa ini yang paling tinggi? Karena dia pertama memiliki anggota keluarga. Dan dia juga anggota keluarganya ini bukan manusia, tetapi dewa-dewa lain di agama lain.
juga memiliki pembantu. Dewa memiliki pembantu. Nah, dewa ini juga memiliki pembantu yang berfungsi untuk melayani dia. Nah, jadi dewa-dewa ini juga memiliki, kepercayaan mereka, dewa-dewa ini memiliki keturunan. Nah, keturunannya ini adalah manusia. Jadi kalau misalnya manusia itu adalah sebagai raja atau sebagai penguasa di daerah tersebut, mereka percaya bahwa raja atau penguasa tersebut adalah keturunan dari dewa. Karena mereka percaya raja yang memiliki kuasa itu memiliki kepercayaan. Karena mereka percaya raja itu yang memberikan kekuasaan itu adalah dewa. Jadi raja itu adalah keturunan dari dewa langit, dan dianggap kalau raja itu adalah keturunan dari dewa-dewa yang ada di kayangan. Rupanya sebelum agama Kristen masuk, sudah ada agama lainnya di daerah tersebut. Tapi sebenarnya agama-agama mereka ini lebih mengarah kepada kepercayaan kepada roh-roh dan kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, setelah ini saya akan membahas bagaimana Kristen, Katolik maupun gereja modern masuk ke daerah Sulawesi Selatan. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah masuknya agama Katolik, Kristen, dan gereja modern yang lainnya ke Sulawesi Selatan. Kita telah mengetahui bahwa sebelum gereja tersebut masuk ataupun agama tersebut masuk ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan sendiri menganut beberapa agama lokal yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah masuknya agama Katolik ke Sulawesi Selatan. Agama Katolik masuk pada tahun 1525 yang dipelopori oleh 3 pastor yang dikirim dari lembaga misionaris Portugis, yaitu Pastor Antonio Dores dan Pastor Cosmas de Anonciacio dan Pastor Bernardino de Marfau. Ketiga pastor ini dikirim ke Sulawesi Selatan untuk mengabarkan Injil. Dan pada tahun 1548, Pastor Vienes Vegas mempelopori berdirinya gereja Katolik yang pertama. Kemudian bangunan itu berdiri pada tahun 1898 yang dikenal di daerah itu adalah gereja katedral atau gereja Hati Kudus Yesus. Agama Katolik membangun beberapa sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan juga sekolah itu masih ada sampai sekarang, di mana mereka di mana lembaga pendidikan itu mengajar dan lebih dikenal sebagai sekolah Kristen Katolik. Sebelumnya, pada tahun 1591 sampai 1638, daerah Sulawesi Selatan dipimpin oleh Sultan Abdudin. Namun, ketika Malaka jatuh ke tangan VOC, Sultan Abdudin sendiri harus menyingkir dari daerah Sulawesi Selatan. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana Kristen masuk ke daerah Sulawesi Selatan. Daerah Kristen masuk ke Gereja Kristen masuk ke Sulawesi Selatan pada tahun 1544 berkaitan dengan kejatuhan Malaka di tangan VOC. Pertama kali jumlah orang yang mengaku Kristen itu pada tahun 1544 adalah sebanyak 3.400 jiwa. Namun berkembangnya orang-orang Kristen dan gereja yang ada di Sulawesi Selatan yang kita kenal sebagai Gereja Kristen Sulawesi Selatan atau GKSS yang berdiri bangunannya pada tahun 1666 oleh Pendeta Antonius Saman MTH. Dilatari belakangi oleh pengiriman misionaris oleh lembaga NJV yaitu Pendeta Bin Vergen. Sehingga gereja GKSS terus berkembang dan sekarang jumlah orang Kristen yang ada di Sulawesi Selatan
sekisar 5.400 jiwa. Dan saya akan menjelaskan tentang gereja modern yang masuk ke Sulawesi Selatan. GPDI salah satu adalah gereja modern yang masuk ke Sulawesi Selatan, tepatnya pada tahun 1946 pada tanggal 11 Maret. GPDI masuk ke Sulawesi Selatan dilatar belakangi adanya penangkapan oleh Ramon Pierre Paul Westeling, penangkapan kepada 2 orang prajurit. Jadi, kedua orang prajurit perintis kemerdekaan ini lari ke Sulawesi Selatan. Ketika mereka lari ke Sulawesi Selatan, mereka ditangkap dan diburu. Mereka bersembunyi di rumah pendeta Efraim das Costa. Pendeta Efraim das Costa ini menolong mereka sehingga mereka tidak tertangkap oleh Ramon Pierre Paul Westing yang ingin membunuh mereka. Berjalannya waktu, daerah tersebut semakin redah. Akhirnya, rumah yang mereka jadikan tempat persembunyian didirikan sebagai gereja GPDI karena pendeta tersebut adalah dari lembaga GPDI. Tidak disangka kedua pelopor kemerdekaan itu adalah orang yang memiliki peran penting di Sulawesi Selatan karena mereka adalah salah satu gubernur di daerah tersebut. Jadi, itulah sejarah bagaimana Katolik Kristen dan GPDI masuk atau gereja modern masuk ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja di Sulawesi Selatan. Sejak VOC menduduki daerah Sulawesi Selatan tahun 1667, di sana telah berdiri beberapa jemaat VOC, antara lain di Makassar, Bontang, Bakumba, dan Salayar. Tetapi usaha PI kepada penduduk setempat tidak dilakukan sama sekali. Usaha PI di daerah itu, GZB memulai pekerjaannya di bawah naungan NZK dan tenaga pekabar Injil di Toraja mengalami pengaruh lewat pendidikan di NZS. Maka tidak heran melihat mereka bersikap sangat hati-hati dalam menangani soal adat. Pada tahun 1923, kembali dalam tahun 1929 diadakan rapat besar yang berhasil menetapkan peraturan adat Kristen. Sehingga dalam banyak hal menyatakan anggota jemaat bebas untuk mengikuti adat yang lama ataupun tidak mengikutinya. Hanya kalau ada hubungan langsung dengan penyembahan berhala, maka sesuatu adat dilarang. Tetapi orang Kristen diajak pula agar upacara-upacara adat mereka menghindari kesempatan untuk bercabul, agar mengingat orang miskin dan agar menjaga kebersihan. Bertentangan dengan sikap mula-mula Van de Loosdrecht, pesta orang mati tidak usah dipantangkan orang Kristen. Dalam peraturan adat itu terutama terasa pengaruh Dr. Van der Veen. Ia yakini bahwa tidak hanya bahasa Toraja yang harus dijadikan wahana untuk pengungkapan iman Kristen, seperti yang umum diakui para zendeling pada masa itu pun seperti nyanyian, tarian, pesta-pesta, pola berbasis mereka yang tradisional dapat dipakai untuk tujuan itu. Begitulah pada waktu pengucapan syukur atas berhasilnya panen seorang tomina atau pendeta agama suku, melafalkan gelong pare atau nyanyian padi yang tradisional yang diberi isi yang baru sesuai dengan agama Kristen. Pada waktu rumah Van der Veen selesai dibangun, maka digelarlah menimbok, yaitu orang-orang menari sambil menyanyikan doa mohon berkat. Hanya doa itu diarahkan kepada dewata, melainkan kepada Tuhan. Namun perlu dicatat bahwa ada pula beberapa utusan GZB di Toraja yang lebih berwawasan terhadap unsur-unsur tradisional itu daripada Van der Veen. Perkembangan intern gereja Toraja setelah mandiri memperlihatkan gejala yang tampak pula dalam gereja Indonesia lainnya, yaitu gejala menjauhi pola yang telah ditanamkan oleh gereja induk atau lembaga induk tertentu. Ada pula unsur yang tetap dipegang. Dalam hal GT, kenyataan itu lebih jelas tampak daripada di banyak gereja lain.
Sebab GZB termasuk organisasi Calvinis yang berlainan dengan lembaga-lembaga bercorak pietis, tidak segan mewariskan pola sendiri kepada jemaat-jemaat Kristen di lapangan kerjanya. Maka dalam tahun 1950 sampai 1980, GT dalam beberapa hal menempuh haluan lain dari yang diwariskan kepada oleh induknya. Organisasi diberi corak lebih sentralistis, nyanyian rohani dinyanyikan dalam ibadah di samping mazmur. Bagi wanita dibuka kesempatan untuk menjadi anggota majelis jemaat dan pendeta. Pada tahun 1981, Gereja Toraja menerima pengakuan iman sendiri. Pada waktu itu di antara gereja anggota PGI, baru 5 gereja yang telah menyusun pengakuan iman. Pada tahun 1913-14, GPI berhasil mempertahankan daerah Mamasa dan sekitarnya, disebabkan GZB tidak mempunyai tenaga untuk menggarapnya. Selama tahun 1929 sampai 1928, GPI menempatkan seorang pendeta kedua di kota Makassar dengan tugas khusus melayani daerah itu dan daerah GPI lainnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Di kota Mamasa ditempatkan seorang pendeta bantu pada tahun 1914 sampai 1927. Jumlah orang Kristen bertambah dengan cepat menjadi sebesar 20.000 orang. Dan hanya banyak menjadi Kristen karena demikianlah kehendak pemerintah. Ketika seorang pejabat pemerintah menyatakan pemerintah tidak mewajibkan mereka mengikuti kebaktian dan menyekolahkan anaknya, maka kebanyakan mereka kembali ke agama dan adat yang lama. Yang tinggal setia hanya GPI yang sudah menjadi sadar akan beratnya tugas yang diembannya, dengan segala senang hati menyerahkan daerah itu kepada Christelijke Gereformeerd Kerken. Pada tanggal 21 Januari 1928, pendeta Zending pertama tiba di Mamasa. Gereja ini sangat menderita pada masa pemberontakan D1 TIK Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1971 sampai 1973 terjadi gerakan massal ke dalam kekristenan di Pulau Selayar sehingga terjadi baptisan massal di sana. GKSS menjadi anggota GPI 1950. Jumlah anggota jemaatnya pada tahun 2000 adalah 5.660 orang yang tersebar dalam 6 klasis, yaitu Walanai atau Sopeng, yang kedua Mapatawo atau Pangkajene, yang ketiga Bulu Saraung atau Maros, yang keempat Bawah Kareng, yang kelima Selayar dan Makassar. Sistem pemerintahan gerejawinya adalah presbiteral sinodal. Pada tahun 1905, Tanah Toraja dijajah oleh pemerintah Belanda. Pembesar-pembesar di daerah itu bukanlah orang biadab. Mereka sudah biasa bergaul dengan bangsawan Islam di daerah Sulawesi Selatan lainnya. Dan mereka giat di bidang perdagangan. Ketika mereka ditanya apakah mau menerima seorang zendeling, mereka menyatakan bahwa mereka akan meminta dengan senang hati. Pada tanggal 7 November 1913, tibalah zendeling pertama bernama A.A. van de Loosdrecht di Rantepao. Setahun beberapa hari saja ia berangkat lagi untuk selama beberapa bulan belajar pada Adriani dan Q di Poso. Tetapi sejak 8 Mei 1914 ia menetap di Rantepao. Setahun sesudahnya berlangsunglah pelayanan baptisan pertama kali atas 4 pemuda Toraja tamatan sekolah dasar negeri pada tanggal 23 bulan 5 tahun 1915. Tetapi pendeta bantu keliling telah membaptis 23 pemuda di Makale pada tanggal 16 bulan 3 tahun 1913. 2 tahun kemudian, tahun 1917, ada 11 orang Toraja dibaptis. Secara khusus terdapat minat besar di daerah-daerah luar agama, sukunya sudah dirongrong oleh agama Islam. Kalau dibandingkan dengan sejarah PI di Poso, ternyata hasil ini diperoleh dalam waktu yang relatif singkat. Sekian dari penjelasan kami tentang sejarah Gereja Sulawesi Selatan. Bila ada salah kata, tolong dimaklumkan. Terima kasih. Shalom.